Selamat datang di channelnya Adit MKM, dan kali ini kita sudah bersama dengan podcast paling lucu sejagat raya, podcast yang sangat mencerdaskan pendengarnya, podcast yang sangat membuat kita semua bahagia, podcast Ngopi Susu. Gimiknya main kacamata, lucu sekali anak-anak. Gimana. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kenalan dulu dong. Kenalan dulu kalian ini siapa aja membernya, member kayak CKT. Waduh. Wow. Aku si kecil yang unlimited edition. Aku Yupi. Itu Aquam. Gue tahu dari Aquam tuh, gak tahu lagi gue abis itu gimana. Ini lucu banget. Nah, terus ceritain kayak sejarah singkat deh. Ini PNS nih awalnya kayak gimana, terus sekarang sudah segede apa gitu. Ini mau siapa? Lu aja, Zen. Gua aja nih ya. Lu aja dulu. Ya, jadi PNS ini sejarah singkatnya baru setahun ya. Berdiri sejak kalau nggak salah April 2019. Kalau nggak salah, gue lupa bulannya gitu kan. Terus kalau dibilang gede, tidak gede gitu, karena kita masih kecil, tidak ada duitnya gitu. Walaupun udah ada iklan ya. Uangnya seadanya lah. Ya, uangnya seadanya, secukupnya gitu. Jadi tidak gede-gede amat gitu. Itu kan yang ditanyain tadi. Iya. Kayak kenapa namanya podcast Ngopi Susu gitu? Kenapa enggak podcast susu aja gitu? Karena kan kita suka-suka gitu ya. Coba diobrolin, ini Uta nih soalnya. Saran nama sih Uta soalnya. Pertama, kita itu pengen bikin podcast bola karena kita sama-sama suka bola, gue sama Zaini. Terus tapi ternyata kita kalau dibandingin karena Retropus kan acuannya podcast bola kocak gitulah. Atau yang seriusnya box to box gitu. Ternyata kita kalau bercanda absurd, nggak cocok gitu. Kita malah nge-review pertandingan bola, bercandain nama pemainnya. Aduh, lucu banget. Aneh banget lah, kita ngerasa kita kayak nggak ada ilmu bolanya sama sekali ya kalau bahas bola. Kita udah rekaman 1-2 kali podcast bola gitu. Podcast film pun kita latihan 3-4 kali rekaman, itu baru akhirnya jadi episode pertama setelah itu. Jadi kayak sebulan itu kita trial error gitulah. Banyakan errornya ya? Banyakan error ya awal-awal. Akhirnya film kita pilih karena kita bisa bercandain suka-suka kita aja. Terus soal namanya itu nggak sengaja kepikiran pertama. Ngopi Susu ngobrolin film suka-suka gitu. Ternyata waktu kita udah beberapa episode jalan, ada podcast lain namanya Ngopi, ngobrolin film. Yang mana udah duluan. Udah gede dari apa ya? Dari production house lah. Ya, dari Roadkill Pictures. Itu mereka punya podcast namanya Ngopi. Warnanya kuning juga. Wah, kita udah ngopi susu. Kita udah tipu. Kita udah bener-bener kayak tukang jiplak jadinya. Terus kita bingung. Udah kita singkat aja lah, kayak PNS gitu. PNS. Terus warnanya kita ganti jadinya warna pink, ungu ya. Magenta. Bukan, itu Aqua. Oh gitu. Oh ya, karena itu numpang lewat ya. Ngikutin dikit. Oke. Tapi ini ya, kalian termasuk orang yang tanpa tes bisa masuk PNS lah. Nah, bener. Emang tujuannya itu. Biar kalau datang ke rumah cewek ditanya orang tua kerjanya apa, PNS. Mantap. Aman. Mantap. Idola para mertua Indonesia. Padahal duitnya ada nggak sih? Maksudnya seberapa banyak sih duit kalian gara-gara podcast ini? Apakah cuma 2.000 perak per episode? Enggak sih. Kalau 2.000 perak enggak juga ya. Pokoknya hitungannya itu 2.500. Sekitar Rp200 per view. Jadi kayak per dengar lah, per listen, per play. Berarti kalau yang dengar 13, 2.600. Oke, mantap. Benar sekali. Buat bayar parkir di Indomaret, pas itu. Pas. 600 buat beli permen. Kembalian 600. Tapi nih posisi sekarang kan si Utanya lagi di Jerman. Zain lagi pengen ke Jerman nggak bisa. Enggak, dia di Kalimantan aja. Pengen ke Madrid. Beneran nggak bisa, Bos. Kampret ya, Bang. Ya, gimana?
kalian dari awal udah beda kota gini atau awalnya sempat sekota terus gara-gara Utanya lebih pinter terus dia harus keluar negeri gitu? Enggak. Gimana ini? Kita emang beda kota dari dulu. Cuma karena waktu itu kayaknya awal tahun lalu ya, awal 2019 itu kan podcast sudah mulai rame tuh. Dan kita ini suka ngobrol, gue sama Zain ini setongkrongan lah kalau di Banjar, di Surabaya, di Malang gitu. Kita teman pondok ya BTW ya, jadi maksudnya teman dari SMP. Bener, ini yang kita temenan dari SMP gitu, dan cocok gitu kan. Ngobrolnya cocok. Itu info penting ya, mereka temenan dari pondok. Makanya kalau kalian dengerin podcastnya mereka itu banyak hadis Nabi, banyak ayat-ayat Al-Quran. Benar sekali. Sangat menggoda sekali sebenarnya, teman-teman. Kita tuh dakwah sebenarnya gitu. Bukan. Gue nggak ikutan. Kita dakwah. Gue nggak ikutan. Iya, jadi maksudnya kita emang temenan gitu kan. Terus tapi kalau setelah dari pondok gitu si Uta kuliah di Surabaya, gue di Malang gitu kan, dan waktu gue nyari kerjaan di Jakarta gitu kan, waktu itu kebetulan dengerin Retropus juga gitu, si Uta di Jerman dengerin Retropus juga, ini podcast asik nih gitu, lucu, kocak gitu loh, terus ya karena apa ya sering ngobrol juga kan sama si Uta kan, kayak waktu di Jakarta tuh gimana ya? Ya sering ngobrol lah tetap lah gitu kan. Akhirnya tahu podcast dan akhirnya ada kepikiran gimana kalau kita bikin podcast gitu, bikin podcast bola gitu. Dan ternyata gue udah balik ke Banjar juga, akhirnya bikin gitu. Tapi kalian pernah merasa seperti ini nggak sih? Apalagi kalian bikin podcast ketika podcast itu lagi rame-ramenya. Sekarang kita masih sepi kayaknya. Ya udah rame, tapi nggak serame sekarang gitu kan. Bener. Udah banyak, tapi nggak serame sekarang. Sekarang itu kan orang-orang pada bikin podcast semua tuh gara-gara tidak ada kerjaan, nganggur, nggak tahu di rumah saja gitu. Karena di rumah doang, bikin podcast, bikin YouTube gitu kan. Aku tuh melihat ini sebagai fenomena kayak ayam geprek, tau nggak? Jadi satu bikin ayam geprek, semuanya bikin ayam geprek semua. Kalian merasa apa ya? Tersaingi nggak atau kalian merasa risih nggak sih dengan podcast-podcast yang baru ini? Ini gue dulu aja. Gue dulu. Kalau gue pribadi enggak sih. Maksudnya ini kan ladang umum gitu ya. Ya kalau lu mau nyoba silakan. Kan biasanya kelihatan tuh dari konsistensi ya. Yang tetap suka di podcast mereka tetap upload aja gitu. Kalau yang enggak kayak cuma pengen nyoba-nyoba iseng doang gitu, setelah 3-4 episode mereka lihat pendengaran nggak banyak, mereka udah males gitu. Udah, mereka keluar sendiri, ada eliminasi sendiri lah. Tapi ya kita nggak bisa juga, mungkin kan kayak ada YouTuber nih sekarang nih, yang kemarin barusan rame itu. Karena artis masuk YouTube gitu. Terus algoritma YouTube yang berubah gitu. Terus ada YouTuber lama, kayak, ini udah nggak gue lagi YouTube-nya gitu. Terus keluar gitu. Oh, YouTuber kan yang itu. Kirain YouTuber yang selingkuh sama ini. Gitu. Wow. Mama akan jembut. Lanjut. Gimana? Ya intinya kalau dari gue sih ini kan umum ya. As long as kalau lu bagus-bagus aja dan suka aja, emang harus suka dulu gitu. Karena kalau dari gue sama Jayan kan di PNS duitnya nggak ada gitu. Belum ada yang gede gitu lah, belum ada yang menutup semuanya. Ada cuma dikit gitu. Kita jadinya emang harus suka. Jadi kita lanjut ini karena kita suka dan kita yakin juga gitu. Ya kalau yang lain mau ikut ya masuk-masuk aja gitu. Ya toh nggak masalah juga, bersaing sehat gitu kan. Jadi emang ketolong kalian awalnya emang temen dekat, terus hobi ngobrol, terus sering-sering teleponan gitu, terus akhirnya mikir, ini gimana ya, mendingan obrolan kita direkam aja lah biar jadi duit gitu kali ya. Kalau teleponan jarang sih. Teleponan jarang juga. Teleponan nggak pernah malah. Kita tak ketemu setahun sekali kalau gue balik ke Indo gitu, baru kita ketemu. Cuma kita suka obrolannya sama gitu. Kayak film, film ini bagus nih, terus kita bahas bareng. Misalnya, ini kenapa nggak kita obrolin terus jadi konten gitu kan? Siapa tahu ada yang suka gitu. Ya, kirain kalian emang rutin bertelepon Ria gitu sehari 2 kali, terus sebelum tidur mengucapkan selamat malam. Kamu yang tutup duluan ya. Kamu gitu tuh. Siapa tahu ke hubungan kalian selekat itu gitu. Enggak dong.
Enggak, maksudnya gue pribadi aja emang gak suka teleponan orangnya gitu loh. Maksudnya gue ide kepikir sama podcast sama si Uta ini aja. Gue tiba-tiba kepikiran kenapa Zain ngomong gini dia gak suka teleponan. Pacaran nonton nih. Nanti. Oh gitu. Ntar, kenapa saya tidak ditelepon? Kamu teleponan sama laki-laki lain. Kayak, gak pernah. Kita jarang teleponan. Iya. Kita hampir gak pernah teleponan. Gue tuh jarang teleponan juga gitu. Waktu ngobrol sama si Uta aja itu chat doang gitu, kayak ngebahas film gitu kan. Ini film rame gitu, seru gitu. Gue tuh ngebahas, film ini seru banget gitu loh. Kayak pertandingan bola juga, Liverpool gini gitu, Madrid gini. Kebanyakan Liga Inggris juga gitu kan. Nggak ada nelpon gitu. Terus akhirnya jadi gara-gara podcast ini ya, jadi video call bukan nelpon lagi. Jadi video call ya. Pernah sampai intens gitu nggak sih kayak video call-nya tuh sampai yang di luar podcast gitu kayak ngobrolin kehidupan gitu. Buka-buka baju. Biasanya. Enggak dong, enggak sampai buka baju dong. Kalau buka baju, mending sekarang saya buka. Woi. Ini di YouTube, Bos. Ini di YouTube, Bos. Gitu. Ini bukan podcast, Bos. Ya, tapi kita kan nggak tahu ya kan, selama ini kan kalian nguploadnya podcast gitu kan. Siapa tahu ketika kalian ngobrolin film gitu kan, busananya tidak ada gitu. Ngapain? Saya juga tidak mau lihat Zain badannya terbuka-buka. Memanfaatkan walaupun ini. Badan saya bagus ya. Walaupun badan Nggak saya ada. bagus. Kan mumpung di Jerman kan yang kayak gitu kan legal, tidak masalah. Siapa tahu melihat sekitar itu di encourage. Oleh karena itu di Jerman saya tinggal ke kampus musim panas semuanya kayak Coachella. Jadi wanita pakai tank top. Saya nggak perlu lihat di tempat lain gitu. Apalagi lihat Zain. Apa yang bisa dilihat dari Anda? Apalagi ini, mas-mas ini. Saya ini banyak yang ngelihat ya, alhamdulillah. Ya benar, jangan. Enggak banyak. Pacar Anda nonton loh. Hati-hati ya. Makanya. Bagus. Memang tujuan saya bikin ginian untuk menghancurkan hubungan Anda. Bahasa kasarnya aja, gue tuh lebih kayak ke nggak peduli gitu aja gitu. Lu mau bikin silahkan gitu, lu mau nggak bikin silahkan juga. Kalau tersaingi ya enggak juga gitu loh. Karena justru kalau di komunitas yang podcast film sendiri, yang di kita nih ya kayak PNS gitu kan, malah saling encourage gitu loh, satu sama lain gitu. Jadi mereka ya justru bukan ngerasa tersaingi gitu, malah ini dapat teman baru gitu. Gua nggak tahu ya kalau misal di podcast genre lain gitu kayak atau di anak-anak komik gitu kan, siapa tahu podcastmu elek ngono. Podcastmu jelek. Berhentilah bikin podcast gitu. Iya. Mending kamu bikin video TikTok. Gitu. Joget-joget kamu sana dasar bapak-bapak Tambun gitu. Bangsat. Iya. Aduh, gua keingetan guys Tambunan lagi jadi lu ngomong Tambun. Mas Adam tahu. Mas Adam kan sering tuh bikin TikTok sama Inul di Twitter ya kan. Oh iya. Enggak, Mas Adam tuh yang bagus tuh bukan badannya, kumisnya. Kumisnya tuh kayak itu strong, konsisten gitu loh. Ikonik udah. Gue nggak bisa bedain sama wali kota Solo, tau? FX Rudiatmoko ya. Pak FX. Itu wali kota Solo lagi PD pula lagi dia pakai masker yang ada gambar ininya dia. Ada mukanya. Maskernya kumisnya dia luar biasa. Kesel. Itu emang bapak-bapak berkumis ini memang luar biasa memang. Kita itu kan podcast murni berkarya lah. Kita tuh untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat gitu. Omong kosong. Aku paling nggak suka kalau misalnya ada seniman yang kayak ngomong, aku ini berkarya. Kotor. Kalian cari duit. Omong kosong. Kita tuh berkarya untuk rakyat, ada duitnya. Alhamdulillah. Omong kosong. Kalian tahun kedua kalau duitnya dikit paling mandek kalian. Kita tahun kedua ini. Kita lihat ya, kita tahun lihat. kedua ya. Kita tahun kedua 2021 PNS masih gini-gini aja. Mungkin PNS ganti jadi podcast bertani. Wow. Mengajarkan bercocok tanam. Udah film, udah nggak ada film sekarang, bioskop sudah nggak ada. Kita bercocok tanam aja.
Waduh. Iya, ini susah nih, nggak ada film nih. Kita sampai bahas Digimon ya, Doraemon, Power Rangers gitu. Ngomong-ngomong yang soal gak isinya ya. Ngomong-ngomong soal konten kalian, kalian kan bahas film kan. Nah, sebagai podcaster film, apaan sih podcaster? Pokoknya gitulah. Kalian Ini kalau kita dibilang podcaster film, podcast lain yang bener gitu tersinggung kayaknya. Iya. Kita kan paling nggak bener sih? ya. Kita ini siapa, Bos? Nah, kalian itu ini nggak sih ada ngeluangkan waktu untuk nonton nggak sih? Maksudnya kayak misalnya seminggu nih, kalian beneran spend waktu 2 jam atau 4 jam untuk nonton film baru yang belum kalian tonton gitu nggak sih? Atau kalian ya udah yang udah kita inget aja kita bahas gitu? Ada yang kayak gitu. Jadi kita bikin list topik gitulah. List topik yang kalau kita nggak ada film yang asik atau series yang baru yang asik, kita comot dari situ. Misalnya kayak Doraemon, Power Rangers, itu kan kita ambil kayak, kita udah bikin list-listnya. Atau kayak ada list yang belum dikeluarin tuh misalnya ya, kayak kita pengen bahas soal film-film Stephen Chow gitu. Jadi ntar kalau kita udah buntu, bingung, udah kita bahas ini aja gitu. Ntar kita riset dikit-dikit, kita tulis gitu. Bahasannya ini itu gitu. Tapi kebanyakan sih, ya tadi kalau waktu ada film ya, kita udah ngejadwal, minggu ini tuh film yang asik ini. Minggu ini, minggu ini. Series ini rilisnya ini gitu. Tapi kan sekarang nggak ada film rilis. Gimana kalian? Ya makanya jadinya banyak tadi. Digimon, Power Rangers, atau cuma ada trailer Zack Snyder itu kan kita bahas. Di komen. Bikin yang tadi loh bro. Bikin tadi top 10 anime ecchi menurut Zain. Itu belum tuh. Saya akan nunggu episode itu. Masalahnya gue kan nggak nonton. Gue nggak tahu jadinya. Mungkin Zain sama Adit ya bisa tuh. Tips mencari hentai sensor. Nah itu. Nah ini bahaya sekali ini. Bahaya sekali. Masuk YouTube lagi ini. Wow. Ini kan jadi mempengaruhi personal branding ya ini ya. Siapa tahu nanti Anda. Siapa tahu Anda nanti disponsori sama spa itu. Pacarnya Zain nonton. Oh kamu sering ke spa. Ini buat pacar Zain bercanda ya. Ini bercanda ya. Bercanda ya. Ini karena di YouTube aja kita ngomong kayak gini. Kalau beneran mah lebih parah. Aduh. Zain katanya mau pamer koleksi kondom. Parah banget. Enggak dong. Kalian udah bilang bahwa sekarang karena nggak ada film, jadi kalian punya list sendiri gitu kan. Merasa repot nggak sih? Merasa capek nggak sih kayak gitu? Menjalani kehidupan podcast kalian ini? Zain mungkin ya, karena dia kerjaan sisanya. Kalau gue cenderung agak santai kayak, karena maksudnya kayak film kan nonton, kayak suka gitu ya. Gue fun, paling setelah nonton gue catat-catat, ini yang pengen dibahas gitu. Ntar hamin sejam rekaman kita bahas lagi buat cerita inti biar muat dalam sejam gitu. Udah, sisanya tuh Zain soal yang repot tuh. Dia ngedit, dia bikin cover. Coba Zain gimana? Iya, jadi pertanyaannya ke gua nih. Jadi apa ya? Repot sih iya gitu. Cuma selama apa ya? Gue sih kayak mungkin pas ngeluhnya di tahun pertama ya, karena kan pendengarnya nggak ya biasa struggle di awal-awal kan kayak gitu kan, pendengar nggak ada yang ekspektasi mungkin nggak kecapai ya kalau dari sisi Zain gitu. Ekspektasi nggak kecapai gitu, nggak ada yang ngedengerin gitu, bikin terus capek gitu kan. Tapi waktu udah sekarang gini gitu, gue kayak ngeditnya aja gue seneng gitu loh, walaupun lama nih, misal kayak ngeditnya sejam 2 jaman gitu kan, ngedit podcast, karena kan harus ngedengerin dulu kan. Terus mungkin ada di cut yang nggak perlu gitu kan. Kalau yang menistakan agama dihilangkan. Ini tolong ya yang kita di menista tadi dihapus ya, tolong ya. Justru cuma itu yang aku upload kan, Dek. Cuaco. Cuma itu yang tak upload. Ngapain kita bahas penting-penting, nggak usah anjing. Penonton saya tidak butuh. Penonton saya penista. Ini yang bahaya sekali. Pemerintah. Bagus, saya cinta Pak Jokowi. Mantap. Apa ya? Kayak gitu kan, anggaplah kita kan yang apa ya, bekerja di dunia kreatif, luar biasa, mencari duit di dunia kreatif gitu loh. Kosong.
Kan kita emang tujuannya uang dan uang. Harta dan harta. Apa itu? Pahala? Pahala adalah fana. Enggak, maksudnya kan kita nyari duit misal di dunia yang kreatif gitu kan emang awalannya kan rada susah gitu loh. Kalau mau dibanding-bandingin sama yang lain gitu, kayak gimana cara bangun bisnis gitu dengan ini kan hitungannya bisnis sendiri ya ini ya, bisnis dengan kalau si Adit nih, lu nih sebagai komika gitu kan. Lu kan jadi personal branding kan jatuhnya kan. Bisnis lu ini ya stand up lu ini gitu loh. Dibandingkan kalau kita masuk yang udah ada sistemnya gitu loh. Ya emang jatuhnya lebih susah. Cuma gimana caranya buat ini ya diimbangin aja. Kalau mungkin lu bisa kerja yang lain gitu, tapi yang sambil yang kayak gini hobi gitu, dijadiin hobi tipis-tipis gitu. Gitu sih biar beban awalnya kalau biar mindset awalnya tuh nggak ketinggian gitu loh. Gitu aja sih kalau gue mau tambahin ya. Nah, jadi terakhir, kalau misalnya ada teman-teman nih yang dengerin sampai detik ini, siapapun itu, biasanya nggak ada sampai detik ini nggak ada sih. Biasanya cuma aku sendiri yang ngedit sih, anjing. Nggak ada. Kalian ngapain dengerin kami? Kami tidak penting. Kita siapa? Tidak penting. Kita siapa gitu. Tidak ada Deddy Corbuzier, Raditya Dika di sini, nggak ada. Nggak akan ada muncul di sini. Nih, kalian punya ini nggak tips buat orang yang mau memulai podcast gitu? Tips sederhana aja. Kalau dari gue dulu nih, kalau gue sih mulai aja lah, bikin sendiri, riset sendiri. Kalau bingung nanya, kita kasih tahu teknis ya, maksudnya ngedit pakai apa. Sisanya itu kan feel sendiri-sendiri, nulisnya gimana, uploadnya gimana itu teknis gitu. Ntar kan tinggal selera pasar yang membentuk gitu. Karena setelah itu branding ya. Karena kayaknya ya kalau apalagi yang sendiri itu hampir nggak ada lagi podcast sekarang. Yang ngomong monolog gitu. Kebanyakan pasti udah yang diskusi, lucu gitu, atau kecuali yang ceramah-ceramah gitu. Sisanya tuh nggak ada yang monolog lagi, kecuali PAM-nya Adriano Colby kan. Bahkan yang ceramah-ceramah aja biasanya ada dua gitu. Satunya bagian ceramah, satunya bagian iya, bener. Kalau yang lucu kan ada bagian ketawanya. Ini yang ceramah yang amin, bener. Betul tidak? Gitu Betul. Kan. Ada penontonnya lah ya gitu. Tapi ya, emang kayaknya ya kalian tinggal dibentuk selera pasar aja. Laku ya laku, nggak laku ya nggak laku gitu. Kalau dari gue nih, maksudnya kalau misal yang ngelihat video ini pengen bikin podcast gitu, saran gue sih satu sih, cari temen aja. Cari temen itu tuh maksudnya lu bikin podcast sendiri gitu, itu susah gitu loh. Mikirnya itu nggak ada jadi temen sharing struggle. Ini nggak ada yang dengerin nih podcast kita gimana nih, berhenti aja kali ya. Jangan gitu loh. Maksudnya kalau ada temen mungkin bisa bagi beban kampretnya bikin ini gitu. Itu bareng gitu loh. Kalau sendiri sih mungkin struggle-nya lebih bebannya lebih ke diri sendiri juga kan. Ini nggak ada yang dengerin, aku siapa, kamu siapa gitu, ini siapa yang sih gitu. Kalau gue sih itu sih, karena saranku sih cari temen gitu, buat konsisten juga. Jadi ada rasa tanggung jawab satu sama lain. Tapi kalau misalnya temennya satunya nggak tanggung jawab, ya cari temen yang lain gitu loh. Pokoknya kalau mau cari temen tuh cari yang konsisten, tanggung jawab, bisa menguatkan, dan ketawanya nular, bro. Cari yang ketawanya tuh jelek banget, yang kayak apaan sih ketawa tuh gini banget, ketularan gitu ya sih. Yang ketawanya tuh kayak khas banget, nah itu cari yang kayak gitu tuh. Cari yang siapa sih itu? Itu siapa ya? Kalau di PNS itu kayaknya nggak ada gitu yang kayak gitu. Kayaknya PNS itu serius soalnya. PNS kita pakai ketawa bajai-bajuri. Kita di PNS pakai ketawa bajai-bajuri. Ya. Aduh. Oke, jadi aku closing ya. Sebelum aku closing, kalian mau promo apa gitu nggak? Ya ini aja lah, di follow ini kita Twitter sama Instagram. Twitter lah ya, Twitter udah lumayan followernya. Walaupun nggak banyak gitu, tapi lumayan lah gitu. Instagram lagi mau dikembangin. Tinggal 98.000 lagi lah biar 100.000 gitu.
Kita tolong kepada biar di follow, biar kita bisa cari uang di Twitter, jadi buzzer nggak apa-apa gitu. 2024 presiden nggak mau booking PNS dari sekarang. Kita bisa loh. PNS udah dikontrak ya. Di episode sebelumnya iya, episode selanjutnya beda lagi. Kita tergantung harga, siapa yang berani lebih mahal kita. Kalau berani bayar 1 triliun, udah kita langsung rajin sholat, langsung rajin beribadah kita. Beribadah dulu sebelum maksiat, luar biasa antum ya. Jadi kalau teman-teman semua yang nonton video ini tertarik ya sama obrolan kayak gini gitu, yang tipenya isinya nggak ada gitu, bisa di follow di Twitter di @potngopisusu, pakai D ya, D-nya itu kol-kolah juga, dan di Instagram itu Adit gak ngerti itu. Adit gak ngerti. Jangan sampai saya ngerti. Gak apa-apa kalau ngerti silahkan gitu. Kita menerima gitu loh. Jangan bro. Corbuzier aja jadi kan? Tidak. Corbuzier, Deddy Corbuzier aja. Anda mau sebesar Deddy Corbuzier? Saya masih setia sama agama yang masih rutin ngasih sumbangan anak yatim. Masih suka bagi-bagi beras, bagi-bagi Indomie. Kita juga setahun sekali tapi pas Lebaran. Rajin kita. Idul Adha, Bos. Oh iya benar, Lebarannya 2 kali. Ya, dan di Instagramnya ada di @podcast.ngopisusu. Feed-nya bagus kok, tenang, feed-nya bagus kok. Bisa di Spotify juga ya? Di Spotify. Bisa gimana? diketik PNS, film atau TV series. Dan dicek. Di mana lagi, coy? Dan kok ada dan film dan TV series, series. Bukan atau. Iya, itu. Ya udah, terima kasih buat teman-teman PNS yang udah mau diwawancarain. Saya bersyukur sekali kan udah mau ngobrol, bagi cerita kalian tentang bagaimana capeknya dan serunya bikin podcast. Tepuk tangan buat kalian sendiri ya. Tolong ya editor ditambahin ya tepuk tangannya. Enggak, saya enggak serajin itu ngasih efek-efek tepuk tangan, kembang api, persetan lah. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mau dengerin. Kalau kalian tertarik sama konten-konten kayak gini, jangan lupa follow PNS, subscribe PNS. Kalau di Spotify apaan? Follow ya. Pokoknya like lah konten-kontennya mereka. Terus juga jangan lupa subscribe, like, comment, share YouTube-nya. Terima kasih. Saya Adam KM. Selamat malam.